besar sekali ya. Wah, benar-benar pantas untuk dijadikan tempat ujian hunter. Pintunya saja megah. Ini hebat. Jadi dari berbagai penjuru dunia akan berkumpul seluruh peserta yang mengikuti ujian hunter. Apa ayah dulu juga merasakan hal yang sama ya? Hei, bukan yang itu. Pintu masuknya yang ini. Selamat datang. Pak, pesan stick set. Dipanggang bagaimana? Yang lama, apinya kecil ya. Baik, masuklah ke dalam. Silahkan, sebelah sini. Beginilah ujian hunter. Selalu saja terjadi hal yang tidak diduga oleh peserta. Dari berjuta-juta peserta yang ingin jadi hunter, hanya ada 1 dari 10.000 yang berhasil. Itu perbandingan peserta yang berhasil tiba di tempat ujian. Bagi peserta yang baru, kalian ini termasuk hebat. Aku bersedia mengantar kalian lagi tahun depan. Terima ini. Nah, berjuanglah, para pemula hunter. Kiriko, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. seluruh ruangan ini. Begitu ya? Hebat ya. Terima kasih. Menyenangkan juga. Tapi kata-katanya itu sangat tidak sopan. Kedengarannya seakan-akan tahun ini kita tidak akan berhasil saja. 1 orang dalam 3 tahun. Hah? Itu adalah kemungkinan berhasilnya pemula. Mungkin dikarenakan ujiannya yang begitu berat. Banyak peserta pemula yang gugur di tengah ujian. Suasananya jadi jauh berbeda. Mereka tidak sama dengan peserta yang kita temui sebelum ini. Mereka semua pasti benar-benar hebat. Dengan kalian jumlahnya 405 orang. Hei, aku Tonpa. Kalian semua peserta baru ya? Kenapa bisa tahu? Begitulah. Karena ini adalah yang ke-35 kalinya aku ikut. 35 kali? Ya, aku veteran di ujian ini. Jadi kau Tonpa ya? Kau pasti belum kenal. Karena aku juga peserta baru. Aku nomor 187. Maaf ya, ini pertama kalinya aku ikut. Senang berkenalan denganmu, namaku Gon. Tampaknya tahun ini akan berkumpul banyak orang yang cukup unik. Lihat itu. Cuma kau yang akan kuberitahu. Sebenarnya aku ini seorang ninja. Ya, itu benar. Itu karena setiap hari aku melakukan latihan yang berat. Tolong! Tolong aku! Kau harus berhati-hati. Kalau menabrak orang, harus minta maaf. Peserta nomor 44, Yosoka, seorang ahli sulap. Tahun lalu, biarpun sudah dipastikan akan lulus, tapi dia didiskualifikasi karena telah mengajar habis-habisan panitia ujian yang tidak disukai. Selain itu, kudengar dia juga telah mencederai 20 orang peserta ujian lainnya. Kenapa orang seperti dia masih bisa mengikuti ujian tahun ini? Itu karena panitia ujian hunter berubah setiap tahun. Dan panitia ujian itulah yang akan menentukan isi ujian. Asalkan mereka menentukan lulus, bahkan iblis pun bisa lulus. Itulah yang disebut dengan ujian hunter. Baru saja waktu penerimaan peserta telah habis. Nah, waktunya sekarang ujian hunter akan dimulai. Ini dia, akhirnya ujian dimulai. Celaka, aku merasa gugup. Bagaimana ini? Silakan kemari. Nah, saya akan menekankan sekali lagi. Ujian hunter ini sangatlah berat. Seandainya kalian tidak beruntung atau kurang kemampuan, bisa dipastikan akan cedera atau bahkan mati. Tolong!
Bagi orang yang tidak berkeberatan akan hal itu, silakan mengikuti saya. Akan saya perjelas kembali. Peserta ujian babak pertama sekarang tinggal 404 orang. Ini... Kalian menyadarinya. Kecepatannya mulai bertambah. Sepertinya ujian sudah dimulai dari tadi. Maaf terlambat memperkenalkan diri. Nama saya adalah Satotsu, penanggung jawab babak pertama. Kau juga sudah menyadarinya ya? Apanya? Sampai di mana harus berlari? Lalu sampai kapan harus berlari? Yang harus kita lakukan hanyalah terus berlari di tengah ketidakpastian dan kegelisahan. Ini adalah tekanan mental yang sangat berat. Hei, Tonpa. Hah? Karena sudah ikut sampai 35 kali, pasti sudah banyak peserta yang kau kenal ya? Begitulah. Beritahu aku, mereka semua pasti orang-orang hebat, ya kan? Baik, akan kuperkenalkan. Yang pertama adalah peserta nomor 103, Barbon, si pawang ular. Dia sangat keras kepala. Lalu nomor 76, Cherry, ahli bela diri. Dalam hal keahlian bela diri, tak ada yang menandinginya. Peserta nomor 255, Todo, si pegulat. Kekuatannya luar biasa, juga pemarah. Peserta nomor 197 sampai 199 adalah 3 bersaudara Amori. Mereka selalu mendapat nilai yang tinggi. Peserta nomor 384, Geretan, seorang pemburu. Dia bisa menangkap binatang apapun dengan supitan tongkatnya. Keahliannya luar biasa. Wah, semuanya hebat ya. Wah, hebat sekali. Hei, kamu bocah, itu kan curang. Bukankah semua itu pelanggaran? Hei, siapa kamu? Berapa umur kamu? Memang apanya yang pelanggaran? Ini adalah tes untuk menguji stamina. Bukan. Pak Panitia kan cuma bilang agar kita mengikutinya saja. Gon, kamu ini temannya siapa? Teman. Dalam ujian ini tidak ada larangan menggunakan peralatan apapun. Kamu peserta baru ya? Pasti ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kalau tidak keberatan, ayo kita sama-sama. Apa? Tadi kau menanyakan namaku ya? Iya, tapi kalau kau tidak mau menjawab ya sudah. Aku Gon, 12 tahun. 12 ya? Hei, kenapa tidak pakai itu lagi? Persimpangan ya. Siapa ya anak itu? Kelihatannya dia seusia denganku. Wah, mata itu sangat berbahaya. Apa benar? Tak usah pikirkan itu. Semuanya berlari ke arah kiri. Tapi bagaimana seandainya memilih jalan yang kanan? Bisa jadi itu lebih cepat. Hei, apa ini? Sepertinya aku mencium sesuatu bau yang manis dari jalan sebelah kanan. Benar, apa ya itu? Sudah hampir 3 jam. Sebenarnya kita harus berlari sampai kapan? Lagi-lagi bau manis itu dari jalan sebelah kanan. Sepertinya bau getah pohon. Ya, semacam itu. Kau baik-baik saja? Tak bisa dipercaya. Sudah berapa jauh kita berlari? Kenapa tak ada seorang pun yang gugur? Aku telah meremehkan ujian Hunter. Bukan. Aku telah meremehkan para peserta yang mengikuti ujian. Semua peserta ujian ini adalah orang-orang yang hebat di bidangnya masing-masing. Aku telah meremehkannya. 1 dari 10.000 orang. Itu adalah perbandingan orang yang berhasil sampai di sini. 1 orang dalam 3 tahun. Itu adalah kemungkinan lulusnya ujian pemula. Leorio! Hei! Apa kalian bodoh? Apa? Biarkan saja, dia sudah berakhir. Itu tidak benar. Lagi pula aku tidak bisa meninggalkannya. Karena dia temanku. Teman? Benar, temanku. Sial, kakiku tak bisa bergerak. Itu dia, bau itu. Ingat persimpangan, bau yang berasal dari jalan sebelah kanan. Mungkin tenagamu bisa pulih kembali. Apa? Bau apa ini?
Tadi aku merasa seperti pernah mencium bau ini. Aku yakin kalau itu adalah bau getah dari pohon sidar penyembuh. Sidar penyembuh? Ya, itu adalah getah yang dimanfaatkan oleh hunter saat sedang kelelahan di hutan. Kalau mencium bau itu selama beberapa saat, maka energi bisa pulih kembali seketika. Tunggu dulu. Bagaimana kalau itu jebakan? Memang, kemungkinan itu ada. Tapi, kita tak bisa pergi dan meninggalkan begitu saja. Ini adalah taruhan yang sangat berat. Tapi, Aku tak pernah berhasil. Tapi apakah kau mengerti kenapa aku bisa sampai gagal sebanyak itu? Itu adalah karena aku terlalu baik pada orang lain. Tak perlu khawatir. Aku yang menemaninya. Aku tidak mengulang 35 kali tanpa hasil sedikit pun. Aku tak akan melakukan kecerobohan dan terkena jebakan dengan mudah. Nah, pergilah cepat. Baiklah kalau begitu, tolong jaga Leorio ya. Pasti. Tak mungkin, aku gagal. Mustahil. Tak ada seorang pun yang bisa menandingiku. Dalam pelajaran maupun olahraga, aku selalu nomor 1. Aku adalah yang terbaik. Aku tak akan pernah menjadi peserta yang gugur. Nampaknya kau sedang lelah sekali. Apa kau sudah mengerti perasaan peserta yang selalu gagal? Akan kutolong. Ikut denganku. Sedang apa kalian? Kenapa belum jalan? Maaf, jadi ikut menemani. Pergilah lebih dulu. Jadi kalian tidak mau pergi? Iya, aku tunggu sampai Leorio kembali. Kurapika, aku akan melihat mereka. Biarpun Tonpa berkata begitu, tapi aku tetap khawatir. aku ikut denganmu. Kita masih bisa mengejar yang lain kapan saja. Nah, diamlah di sini untuk beberapa saat. Dengan begitu, kalian akan bisa sepenuhnya gugur dari ujian. Apa katamu? Hei, apa-apaan ini? Kau tahu, aku punya nama julukan. Dan aku pun cukup menyukainya. Tonpa, si penghacur peserta baru. Kamu? Apa maumu? Tempat apa ini? Sebentar lagi kau akan tahu. Selamat tinggal.